Terima kasih atas bimbinganmu, Patriark. Wu Chen menangkupkan tangannya ke arah Cui Keming, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Jika bukan karena kata-katanya, dia benar-benar tidak akan berpikir bahwa dia akan pergi ke laut untuk berkultivasi. Adik kecil, apakah kamu berencana untuk pergi ke laut? Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Selain itu, mungkin ada beberapa harta aneh di dasar laut, dan jika seseorang beruntung, mendapatkan satu atau dua akan memungkinkan kultivasi mereka meningkat pesat, membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Akibatnya, setiap hari, akan ada banyak orang pergi ke laut, atau berkultivasi, atau mencari harta karun, untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasi mereka sendiri. Benar, Wu Chen mengangguk, mengapa dia tidak pergi ke tempat yang begitu bagus. Di dalam lautan, ada banyak ikan, beberapa di antaranya sangat kuat, dan tidak kalah sedikit pun dengan binatang iblis di darat. Baginya, itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Karena adik kecil ingin pergi ke lautan, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi tolong perhatikan keselamatan kita. Meskipun Laut Yunlai kita tidak seberbahaya Laut 4, masih ada bahaya yang mengintai di sekitar. Cui Keming mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam Laut Yunlai, ada beberapa makhluk yang kuat. Beberapa hegemon ikan sangat kuat dan merupakan makhluk yang bahkan para pembudidaya pejuang tidak berani meremehkannya. Aku akan berhati-hati, terima kasih atas pengingatnya. Di dalam Laut Yunlai, air laut sangat dingin, tetapi bagi Wu Chen saat ini, itu bukan masalah besar, karena dia saat ini dalam kondisi puncak, dan semuanya baik-baik saja. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia terluka parah dan diambang kematian, air jatuh ke laut. Seperti yang dikatakan Cui Keming, ada banyak makhluk di dasar laut. Semua jenis makhluk aneh, dan bahkan ada lebih banyak spesies dan lebih kompleks daripada binatang iblis di darat. Ada sekawanan ikan di sana. Dengan sangat cepat, Wu Chen menemukan sekawanan ikan. Kawanan ikan ini tidak besar, jumlahnya sekitar ribuan, dan ikan-ikan ini disebut ikan tunggangan lens, yang merupakan jenis ikan dengan kekuatan terbatas, dan biasanya hanya berada pada tahap pertama budidaya saat mereka menjadi dewasa. Beberapa yang lebih kuat mampu mencapai peringkat kedua, tetapi untuk ikan tunggangan lens peringkat ketiga, Wu Chen belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dengan begitu banyak dari mereka, jika dia bisa membunuh mereka, dia seharusnya bisa meningkatkan kekuatannya dengan sangat banyak. Namun, prasyarat untuk itu adalah bahwa formula Phoenix api efektif terhadap ikan tersebut. Dengan maksud menguji air, Wu Chen berenang mendekat. Dengan tebasan pisau pembunuh naga di tangannya, cahaya pedang yang cemerlang melesat lewat, dan dalam sekejap, ikan-ikan yang menunggangi tombak yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, berubah menjadi hantu di bawah bilah pedangnya. Segera setelah itu, gelombang energi mengalir ke dalam tubuhnya. Formula Phoenix api beredar sangat cepat, menyerap energi, mengubahnya menjadi energinya sendiri, meningkatkan kultivasi dan kekuatannya sendiri. Berhasil, ini benar-benar surga yang membantunya. Ini adalah tanah Laut Yunlai, dunia ikan, tidak ada yang tahu berapa banyak ikan yang hidup di laut ini, dia bisa membunuh sesuka hatinya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Seekor ikan mungkin tidak memberikan banyak kekuatan, tetapi jika ribuan ikan menyatu menjadi tubuhnya, jumlah energi yang dapat mereka berikan sangat besar. Oleh karena itu, Wu Chen dipenuhi dengan antisipasi terhadap ini. Ketika para antek melihat Wu Chen membunuh jenis mereka sendiri, mereka menjadi marah, dan bergegas maju, menggunakan taktik antek mereka menenggelamkan Wu Chen dalam sekejap. Kemarilah, menghadapi segerombolan ikan, Wu Chen sama sekali tidak takut. Sambil memegang pisau pembunuh naga, ia menebas ke belakang dengan bilahnya, dan membunuh entah berapa banyak ikan, mati di bawah bilahnya. Dengan demikian, pembantaian resmi terjadi. Tidak diketahui apakah itu bau ikan, tetapi seekor ikan besar dengan cepat berenang mendekat. Ikan ini sangat besar, lebih besar dari 5 orang jika digabungkan, dan kecepatannya juga sangat cepat, seperti kilat. Dalam sekejap mata, ia bergegas mendekat, membuka mulutnya, ikan-ikan penunggang tombak yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam perutnya, berubah menjadi kekuatannya. Melihat ini, sisa ikan penunggang tombak segera berhamburan. Jelas bahwa mereka takut pada makhluk besar ini. Ini lumba-lumba awan. Lumba-lumba adalah spesies khusus di Laut Yunlai,
dan termasuk dalam ras lumba-lumba. Makhluk semacam ini memiliki kepribadian yang kejam, sangat haus darah, dan sangat kuat. Dilihat dari penampilan makhluk besar ini, tidak diragukan lagi bahwa ia adalah lumba-lumba awan dewasa. Hahaha, lumba-lumba awan, kau datang di waktu yang tepat. Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Makhluk ini adalah makhluk tingkat ketiga, kekuatannya sangat kuat, dan setara dengan ahli di tahap laut roh di antara manusia. Makhluk seperti ini adalah favoritnya, makhluk yang paling cocok untuknya untuk dibudidayakan, meningkatkan kultivasinya, dan kekuatannya. Ketika Wu Chen telah mengunci lumba-lumba awan, makhluk itu juga telah menguncinya. Tanpa ragu-ragu, makhluk itu segera bergegas dengan kecepatan secepat kilat, tiba di depannya dalam sekejap mata. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen meraih pisau pembunuh naga dan menyerang dengan pedangnya dengan kuat. Cahaya pedang yang menyilaukan bersemi di air laut sambil membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, saat ia dengan kejam menyerbu ke arah lumba-lumba awan. Lumba awan terkejut, ia juga tidak menyangka kekuatan Wu Chen begitu kuat. Namun, semakin seperti ini, semakin besar niat membunuhnya. Energi yang seharusnya dapat diberikan oleh daging di tubuh Wu Chen seharusnya jauh melampaui energi ikan tunggang tombak. Dentang, gigi baja lumba-lumba awan bergetar, dan ia memuntahkan gumpalan besar air, berbenturan dengan serangan Wu Chen. Seketika, laut mendidih, dan pola air memercik ke segala arah. Setelah mematahkan gerakan Wu Chen, lumba-lumba awan meningkatkan kecepatannya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan memperlihatkan deretan demi deretan gigi tajam. Gigi-gigi ini, masing-masing sepanjang belati, sangat tajam, dan sangat keras. Ekspresi Wu Chen tidak berubah. Sambil memegang pisau pembunuh naga di tangannya, dia menyerbu ke depan dan langsung beradu dengan gigi baja lumba-lumba awan tanpa sedikit pun rasa takut. Dentang, pisau pembunuh naga adalah harta karun spiritual, sangat kuat dan mengerikan. Dengan satu serangan, mereka akan menghancurkan segalanya. Bahkan gigi baja lumba-lumba awan tidak akan mampu menahannya. Raungan, lumba-lumba awan menjerit dan menderita serangan yang ganas. Bahkan gigi baja mereka dihancurkan oleh pisau pembunuh naga. Lumba-lumba awan menjadi marah dan meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Sirip ikan di tubuhnya berdiri tegak dan menyerbu keluar dari atas kepalanya ke arah Wu Chen, ingin membunuhnya. Ekspresi Wu Chen tidak berubah, memegang pisau pembunuh naga, dia masih menebas sekali lagi. Bang! Dengan tabrakan ini, Wu Chen dan lumba-lumba awan terdorong mundur puluhan kaki ke dalam air laut sebelum mereka berhasil menghentikan diri mereka sendiri untuk mundur. Dewa ini tidak ingin terus mengganggumu lagi. Kau bisa pergi dan mati sekarang. Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga, menuangkan gelombang energi yang kuat ke dalamnya, lalu melemparkan seni memotong Suan Yuan. Kekuatan seni memotong Suan Yuan sangat kuat, begitu dilepaskan, lumba-lumba awan tidak bisa lagi bertahan, dan dengan teriakan yang menyedihkan, kepalanya yang keras bergetar hingga terbelah, dengan aliran darah mengalir keluar. Mengambil kesempatan ini, Wu Chen mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, ia langsung menyerang perut lumba-lumba awan yang lebih lemah, dan pedang yang mengerikan itu melesat keluar seperti pelangi yang menembus matahari, tanpa ampun. Lumba-lumba awan mengeluarkan teriakan menyedihkan lainnya, dan perutnya terluka parah, dengan lubang besar di dalamnya. Dengan cedera yang begitu parah, jarang ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Jadi, setelah berguling-guling di laut selama beberapa saat, lumba-lumba awan ini akhirnya mati. Pada saat ini, energi yang sangat besar mengalir ke tubuh Wu Chen. Energi ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada energi ikan yang menunggangi tombak. Ia dapat dengan jelas merasakan peningkatan energi di dalam tubuhnya. Hahaha, langsung saja. Wu Chen tertawa terbahak-bahak, dia sangat puas. Setelah mencicipi rasa manisnya, Wu Chen mulai mencari bentuk kehidupan lainnya. Sepanjang perjalanan, Wu Chen membunuh banyak ikan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ikan yang kuat dan kejam yang telah mencapai peringkat ketiga. Kekuatan ikan-ikan ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasinya. Ini membuatnya terkejut sekaligus senang, merasa sangat puas. Apa ini? Sebuah kapal. Di kedalaman lautan, Wu Chen melihat sebuah kapal. Setengah dari lambungnya terkubur di lumpur dan sudah sangat bobrok. Situasi di Laut Yunlai sangat rumit.
Beberapa tempat merupakan zona berbahaya untuk bepergian dan sangat rawan kecelakaan, dan di atas semua itu, bajak laut membuat kekacauan di sini, berlari kencang melintasi Laut Yunlai. Mereka merampok dan menjarah kapal-kapal dengan sembrono, sehingga dari waktu ke waktu, akan ada kapal-kapal yang tenggelam ke laut, ditelan oleh air laut Laut Yunlai. Akan tetapi, sebagian besar kapal yang tenggelam itu tidak berharga dan tidak ada sesuatu pun yang layak dicari di dalamnya. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli dengan kapal-kapal itu. Sebelum kapal-kapal yang tenggelam itu tenggelam, ada banyak sekali harta karun di dalamnya. Bahkan ada beberapa yang digunakan untuk mengangkut kapal-kapal harta karun, tetapi entah mengapa kapal-kapal itu tenggelam, dan harta karun di dalamnya juga tenggelam ke laut. Jenis-jenis kapal yang tenggelam ini adalah kapal-kapal tenggelam yang sangat berharga. Jika ditemukan oleh orang lain, itu pasti akan membuat orang-orang menjadi gila. Namun, jelas bahwa tidak ada harta karun di kapal karam di depannya. Kapal itu sudah sangat rusak, dan tinggal menunggu waktu untuk merusaknya. Setelah melihat-lihat, Wu Chen tidak berhenti dan terus menjelajah lebih jauh, mencari beberapa makhluk hidup yang kuat di dasar laut. Sepanjang perjalanan, Wu Chen menemukan banyak kapal karam. Dia juga telah mencarinya sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Kapal-kapal karam ini rusak parah atau sudah sering dikunjungi orang lain, harta karun di dalamnya semuanya telah diambil oleh pendahulu mereka, tidak ada sehelai pun yang tersisa. Ayo pergi dan cari di tempat lain. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Lautan ini telah dijelajahi oleh orang lain berkali-kali, jika benar-benar ada harta karun, pada dasarnya harta karun itu sudah diambil sejak lama. Tidak mungkin mereka akan tinggal di sini dan menunggu dia datang mengambilnya. Kakinya bergerak, dan tiba-tiba, sesuatu melesat keluar dari lumpur. Itu sangat cepat, dan melesat ke arah celananya seperti sambaran petir. Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga dan langsung menebas dengan bilahnya. Kekuatan dahsyat meledak dengan satu tebasan, dan sebelum benda itu sempat menyentuh celananya, benda itu terpotong-potong oleh bilahnya, menyebabkan tubuhnya berguling-guling tanpa henti di lautan. Ini hanyalah jenis makhluk bawah laut biasa, tubuhnya sangat kurus dan panjang. Biasanya, makhluk itu akan bersembunyi di lumpur di dasar laut, dan saat melihat mangsa lewat, makhluk itu akan keluar dari lumpur dan segera menyerangnya. Namun, bagi makhluk-makhluk ini untuk mengarahkan pandangan mereka padanya, jelas bahwa mereka telah memilih target yang salah dan sasaran yang salah. Wu Chen berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, dia tiba-tiba melihat beberapa orang, yang berada 50 meter jauhnya di lautan. Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat. Ada 4 orang, mereka semua berjalan di bawah laut, seolah-olah mereka berjalan di darat. Tidak ada perbedaan, jelas bahwa keterampilan bawah air mereka tidak buruk. Cheng Yi, kembalilah dan beritahu ayahmu dan yang lainnya, suruh mereka segera turun dan membersihkan ikan asin bau ini. Sial, ini sangat menyebalkan, seekor ikan asin bau benar-benar berani menghalangi jalan tuan muda ini untuk merebut harta karun. Seorang pemuda berpakaian biru mengumpat. Baik, Saudara Hong, Cheng Yi mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Ingat, jangan membocorkan informasi apapun mengenai harta karun itu, terutama untuk tidak memberitahu orang lain. Cheng Yi berkata, Saudara Hong, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membocorkan apapun. Baiklah, silakan. Cheng Yi segera pergi dan berenang menuju lautan. Cheng Yi, Cheng Hong, tidak jauh dari situ, Wu Chen melihat dan mendengar semua ini. Kalau tidak salah, orang-orang ini pasti anggota klan Cheng. Keluarga Cheng adalah klan besar di Pulau Yunyao. Mereka berada di pihak yang sama dengan keluarga Cui, dan mereka adalah salah satu dari 2 keluarga besar di Pulau Yunyao, kekuatan mereka tidak kalah dengan keluarga Cui. Wu Chen berhenti dan mendengarkan dengan serius. Saudara Hong, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Cheng Hong berpikir sejenak, lalu berkata, tidak usah terburu-buru, kita jaga saja di sini, menunggu ayah dan yang lainnya datang. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkan karang darah itu. Benar, kita jelas tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang karang darah itu. Hanya saja, benda-benda di terumbu karang itu cukup kuat, kita bahkan tidak bisa mendekati karang darah itu. Cheng Hong berkata, jangan sebutkan benda busuk itu padaku. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini,
Cheng Hong tampak meraung keras. Dua orang yang tersisa saling memandang, dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka tahu bahwa Cheng Hong sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan jika mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Karang darah. Mata Wu Chen berbinar, ini adalah barang yang bagus, memiliki banyak efek ajaib, mampu memperpanjang hidup seseorang, meningkatkan kultivasi mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka. Karang, ini adalah sejenis makhluk laut, mereka tidak berkumpul dalam kelompok, biasanya dalam kelompok, untuk membangun terumbu karang, atau bahkan pulau karang. Di antara banyak karang, karang darah adalah yang paling berharga dan paling langka untuk dilihat. Rata-rata, hanya dalam setiap 10.000 terumbu karang, akan lahir sepotong karang darah yang begitu kecil, dan ini adalah esensi dari seluruh karang, yang dipadatkan dengan sejumlah besar kekuatan hidup. Jika dapat diserap dan dimurnikan, itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan memperpanjang umur seseorang. Siapa? Tiba-tiba, Cheng Hong berteriak, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, menyebabkan dua orang lainnya menjadi cemas, tatapan mereka mengikutinya. Saudara Hong, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Cheng Hong mengamati dengan saksama dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Wu Chen, sosoknya melintas dan dia menghilang dari posisi semula. Apa itu? Cheng Hong membuka matanya lebar-lebar, dan melihatnya dengan saksama, tetapi tidak melihat apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, mungkinkah dia salah lihat? Mengalihkan pandangannya, Cheng Hong melihat ke tempat lain, tetapi setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan apapun, yang membuatnya merasa tenang. Tidak ada apa-apa, mungkin itu hanya ilusi. Dua orang lainnya juga menghela napas lega. Kondisi mental mereka saat ini sangat tegang dan sensitif. Jejak riak air apapun dapat menyebabkan reaksi yang sangat besar dari mereka. Tidak, aku melihat bayangan melintas di depan mataku tadi. Pasti ada seseorang. Cheng Hong tiba-tiba gemetar dan bereaksi. Ayo pergi ke terumbu karang. Saudara Hong, mari kita kembali ke terumbu karang, tidak perlu seperti itu. Benar, kita harus menunggu sampai pemimpin klan tiba sebelum menuju ke terumbu karang. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke terumbu karang, keduanya langsung merasakan kaki mereka gemetar. Mereka pernah ke sana sebelumnya, tetapi dikejar oleh raksasa yang menakutkan sebelum akhirnya melarikan diri. Sekarang setelah mereka pergi ke sana lagi, hati mereka dipenuhi dengan keengganan. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Mata Cheng Hong lurus saat dia berbicara dengan suara dingin dan tegas. Di permukaan, dia tampak mencurigakan, tetapi kata-katanya mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka berdua gemetar dan menggigil. Mereka dengan cepat berkata, Saudara Hong, jangan marah. Ayo pergi, ayo pergi. Jika dia tidak pergi, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Sulit dibayangkan seberapa seriusnya. Lebih seperti itu, cepatlah pergi. Setelah itu, Cheng Hong menuju ke sana. Di belakang mereka, keduanya melihat itu, mereka saling memandang dan mendesah, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti juga. Mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-kata Saudara Hong. Apakah ini terumbu karang? Di tengah lautan, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat terumbu karang tidak jauh dari sana. Terumbu karang ini sangat besar, membentang beberapa ratus meter, dan juga sangat tinggi. Melihat sekeliling, sekelilingnya berantakan. Beberapa mayat tergeletak di sana, dan anggota tubuh yang patah dapat terlihat di mana-mana. Jelas bahwa telah terjadi pertempuran sengit di sini. Dari kelihatannya, beberapa orang sebelumnya benar, ini adalah tempat di mana karang darah ditemukan. Mengenai makhluk misterius yang disebutkan dalam populasi manusia, Wu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan tidak dapat menemukan jejak mereka. Pada akhirnya, ketika dia mengarahkan pandangannya ke kapal yang tenggelam sekali lagi, ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Dia samar-samar dapat merasakan aura berbahaya dari dalam terumbu karang. Jika orang-orang itu tidak salah, aura berbahaya ini adalah makhluk misterius dan kuat itu. Apakah orang besar ini menganggap tempat ini sebagai tempat tinggalnya sendiri? Dalam perjalanan ke sini, Wu Chen juga melihat beberapa terumbu karang, yang merupakan komponen yang sangat penting dari rantai biologis dasar laut.
Ada banyak makhluk laut yang akan memilih untuk tinggal di sini, karena terumbu karang adalah tempat yang ideal untuk ditinggali. Orang besar ini seharusnya belum mencapai orde keempat. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, selama dia tidak bertemu organisme peringkat 4, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia bisa membunuh salah satu dari mereka dan membunuh sepasang dengan yang lain. Tidak akan ada banyak tekanan padanya. Itu setara dengan tahap bela diri sejati manusia, jadi kekuatannya sangat mengerikan. Akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya, belum lagi dia berada di laut, dunia kehidupan laut. Jika dia datang ke sini, kekuatannya pasti terbatas, dan dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan puncaknya. Di mana Blood Coral? Wu Chen mengamati terumbu karang itu cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan di mana Blood Coral berada. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, mungkinkah orang-orang itu berbohong? Pada saat ini, teriakan dingin datang dari belakangnya. Nak, berhenti. Wu Chen perlahan menoleh. Orang-orang ini adalah 3 orang yang dilihatnya sebelumnya. Cheng Hong menatap Wu Chen dan berkata, aku hanya berkata, aku jelas melihat seseorang, dan dalam sekejap mata, orang itu menghilang. Nak, apa yang kamu dengar? Wu Chen mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Dia telah mengalami ini berkali-kali, tidak peduli apa yang dia katakan atau bagaimana dia menjelaskan, orang-orang ini tidak akan mendengarkannya. Di mata mereka, hanya orang mati yang bisa merahasiakannya, jadi apapun yang dia katakan, itu tidak akan luput dari niat membunuh orang-orang ini. Bocah, kau tidak akan mengatakan apa-apa. Baiklah, kau tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali. Bunuh dia. Ketika Cheng Hong pertama kali melihat Wu Chen, dia sudah memiliki keinginan untuk membunuh. Karang darah adalah harta yang sangat bagus, jika dimurnikan, itu dapat meningkatkan kultivasi dan kekuatan seseorang. Dia telah terperangkap di Empyrean ke-6 tahap Laut Roh selama setengah tahun, tidak dapat membuat terobosan bahkan setelah waktu yang lama. Jika dia bisa mendapatkan karang darah ini dan kembali dengan pil lain, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos Empyrean ke-7 tahap Laut Rohnya. Begitu dia berhasil menembus alam Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh, akan ada harapan baginya untuk meraih hasil yang luar biasa dalam kompetisi multi kerajaan. Dipilih oleh Sekte Super, diterima di sekte tersebut, dan menjadi murid yang masuk ke dalam Sekte Super, akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi baginya dan keluarga Cheng mereka. Ya, Saudara Hong. 2 orang lainnya segera berjalan keluar dengan kepala tegak dan dada membusung. Bocah, cepat berlutut dan panggil kami, kakek, 3 kali. Maafkan kami, kalau tidak, tinju kami akan mendarat di tubuhmu tanpa jejak kesopanan. Salah satu dari mereka berteriak dingin. Wu Chen bahkan tidak melihat mereka hanya sampah, dan tidak layak mendapat perhatiannya. Melihat Wu Chen mengabaikan mereka berdua langsung menjadi marah. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka masih bisa dianggap jenius dalam keluarga Cheng. Bocah, pergilah dan mati. Mengepalkan tinjunya, salah satu dari mereka langsung melemparkan pukulan ke Wu Chen. Kultivasi orang ini tidak buruk, dia berada di Empyrean kedua dari tahap Laut Roh, tetapi, dibandingkan dengan Wu Chen, dia jauh tertinggal, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Enyahlah dariku. Sebelum tinjunya bisa menyentuh Wu Chen, tiba-tiba, Wu Chen berteriak, dan semburan ki yang kuat melonjak keluar, seolah-olah lautan sedang terbalik. Aura yang kuat melonjak keluar dengan gila-gilaan. Seolah-olah itu bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan saat itu bergegas menuju orang itu. Kekuatannya sangat mengerikan. Bang! Orang itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terbanting ke tanah oleh aura Wu Chen. Ahli di Empyrean ke-7 tahap Laut Roh. Cheng Hong sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Wu Chen sebenarnya adalah seseorang yang telah mencapai Empyrean ke-7 tahap Laut Roh. Di usia seperti itu, dengan kultivasi seperti itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Orang lain juga sangat takut, dia tidak pernah mengira bahwa kultivasi Wu Chen sebenarnya lebih kuat dari mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung, bagaimana mereka bisa membunuhnya. Kalian ingin aku berlutut lebih awal, kan? Wu Chen memegang tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan mendekat. Sikap yang tajam dan mengesankan mengamuk di sekelilingnya,
dan gemetarnya tidak berhenti, membuatnya sulit baginya untuk mendekat. Tidak, tidak, tidak. Pria itu melambaikan tangannya, dia sangat ketakutan. Kultivasi Wu Chen berada di Empyrean ke-7 tahap Laut Roh, mereka tidak dapat membunuhnya tepat waktu, memikirkan apa yang telah mereka katakan sebelumnya, mereka merasa sangat malu. Sekarang, dia hanya ingin melindungi hidupnya sendiri dan tidak ada yang lain. Wu Chen tersenyum tipis, menatapnya dan berkata, cepat katakan padaku, di mana karang darah itu? Karang darah adalah tujuan utamanya, dan dia harus mendapatkannya. Dia ingin menggunakan benda-benda itu untuk menerobos Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh. Jika dia bisa berhasil, maka, bahkan jika dia bertemu dengan tahap bela diri sejati, dia akan berani bertarung. Pria itu gemetar ketakutan, kakinya gemetar tanpa henti saat dia memohon bantuan dari Cheng Hong. Dalam keadaan seperti ini, jika Cheng Hong mengatakannya dengan lantang, maka itu yang terbaik. Jika dia mengatakannya dengan lantang, bahkan jika dia menyelamatkan hidupnya sekarang, tetapi jika dia kembali, akan sulit untuk lolos dari hukuman berat. Kamu tidak tahu, kan? Lalu apa gunanya membuatmu tetap hidup? Wu Chen berteriak dingin, auranya yang kuat bergulir tanpa akhir, dan langsung menyerbu keluar. Pria itu tidak bisa menahan sama sekali, dengan teriakan yang menyedihkan, dia langsung terlempar keluar, jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih terluka parah. Wu Chen menepukkan tangannya, dia sama sekali tidak peduli tentang itu, rasanya seperti menamparkan semut sampai mati. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Energi yang kuat menyerang punggungnya. Kekuatan ini sangat kuat dan sangat menyeramkan. Seperti ular berbisa. Bocah, pergilah dan matilah untukku. Cheng Hong mendengus dingin, dia meninju dengan keras, dan kekuatan tinju yang kuat itu menyerbu ke arah Wu Chen, melancarkan serangan ganas terhadapnya. Menurutnya, jika mereka bertarung secara langsung, dia tidak akan menjadi lawan Wu Chen, karena lawannya adalah ahli di alam Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh dan dia hanya memiliki alam Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh. Dia satu alam kecil lebih tinggi dari Wu Chen, jadi kekuatannya secara alami di atas Wu Chen. Oleh karena itu, bertarung secara langsung bukanlah suatu pilihan, karena dia tidak bisa bertarung secara langsung, maka pilihan terbaik adalah melakukan serangan diam-diam. Dengan kekuatannya, meskipun dia tidak akan bisa menang melawan Wu Chen, tetapi jika itu adalah serangan diam-diam, maka mungkin tidak ada peluang sama sekali, karena dia sangat dekat untuk mencapai alam Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh, dan hanya tinggal sedikit lagi, dan dia akan mampu menembus alam Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh. Karena perbedaan kultivasinya tidak terlalu jauh, jika dia bisa menang dengan serangan diam-diamnya, maka, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wu Chen dan menang. Wu Chen tersenyum tipis, orang ini ingin menggunakan serangan diam-diam, dia takut telah melakukan kesalahan. Hantu, sosok Wu Chen berkelebat, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan cepat muncul di dasar laut. Bayangan-bayangan ini nyata dan palsu, sulit untuk membedakan apakah mereka nyata atau palsu. Cheng Hong hanya merasakan penglihatannya kabur dan dia tidak dapat membedakan mana yang Wu Chen yang asli. Karena dia tidak dapat membedakannya, maka dia mungkin juga menghancurkan semua Wu Chen ini. Bang! Cheng Hong melancarkan pukulan, kekuatan yang dahsyat diikuti oleh lonjakan kekuatan tinju, meledak dengan ganas, dan di bawah serangan kekuatan yang begitu kuat, ilusi bahkan tidak dapat menahannya, dan hancur dalam sekejap, tidak meninggalkan satu pun. Namun, ekspresi Cheng Hong menjadi gelap, karena dia menemukan bahwa di dalam ilusi ini, tidak ada jejak Wu Chen. Dengan kata lain, serangan diam-diamnya ini tidak berpengaruh apapun. Sial! Tiba-tiba, dia merasakan suara dari sisi kirinya, semburan kekuatan dengan cepat mendekatinya, menyebabkan wajah Cheng Hong berubah. Dari satu serangan ini, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan, kekuatan semacam itu jauh melampaui imajinasinya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia lawan. Dia dengan cepat menghindar, dia ingin menghindar, tetapi kecepatan lawannya terlalu cepat. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar, jadi dia meraihnya dan menundukkannya. Apakah itu menyenangkan? Wu Chen menekan tangan kanannya ke leher Cheng Hong, menekannya. Jangan bunuh aku,
aku putra dari Patriark Klan Zheng. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Chen melengkungkan bibirnya. Dia bahkan telah membunuh ahli Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, jadi bagaimana mungkin dia takut pada seorang patriark keluarga Cheng? Apakah kamu ingin hidup? Pikirkanlah. Cheng Hong menganggukkan kepalanya, dia tidak ingin mati di tempat ini. Jika kau ingin hidup, katakan padaku, di mana karang darah itu. Sebelumnya dia telah mencari sedikit tetapi dia tidak menemukan lokasi karang darah itu, jadi dia harus bertanya dengan jelas di mana karang darah itu berada. Apa, karang darah? Tubuh Cheng Hong bergetar. Dia menggunakan karang darah itu untuk menerobos Empyrean ketujuh tahap laut roh, dan tidak mudah baginya untuk menemukan tanaman sebesar itu di dasar laut, tetapi dia tidak ingin siapapun mendapatkannya. Jika dia berhasil, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos Empyrean ketujuh tahap laut roh? Apa, kau tidak mau mengatakannya? Wu Chen tertawa dingin, ujung jarinya menjadi lebih tajam, seolah-olah dia telah memotong kulit di tenggorokan Cheng Hong. Merasakan sakit di tenggorokannya, Cheng Hong melompat ketakutan. Dia segera berkata, jangan bunuh aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Jangan berlama-lama, cepat katakan saja. Wu Chen berkata dengan dingin, tidak ada jejak emosi di matanya. Cheng Hong gemetar, dia benar-benar tidak ingin memberitahu Wu Chen di mana karang darah itu berada, karena dia siap menggunakannya untuk menerobos Empyrean ketujuh tahap laut rohnya. Namun, jika dia tidak mengatakannya, Wu Chen pasti akan membunuhnya, dan jika dia mati, maka meninggalkan karang darah itu akan sia-sia. Benar, makhluk yang kuat itu. Tiba-tiba, mata Cheng Hong berbinar, dia sepertinya telah memikirkan ide yang bagus, karena di terumbu karang ini, seekor ular piton air yang kuat tersembunyi. Kekuatan ular piton air itu sangat mengerikan, hampir tidak berbeda dari seorang ahli di Empyrean ke-9 tahap laut roh. Kalau begitu, mengapa tidak memancing Wu Chen untuk bertarung dengan ular piton air raksasa itu, menyebabkan mereka berdua menderita, dan kemudian dia bisa duduk dan menuai keuntungan, mengurus pria ini dan ular piton air dan membalas dendam pada mereka. Lebih jauh lagi, jika ular piton air itu dirawat, maka karang darah akan menjadi miliknya. Dengan begitu, dia tidak perlu merepotkan ayahnya untuk merawatnya sendiri. Baiklah, aku akan memberitahumu di mana karang darah itu berada, tetapi kau tidak boleh membunuhku. Wu Chen menendangnya dengan keras, membuatnya meringis kesakitan. Bicaralah dengan jujur, tidak ada ruang bagimu untuk tawar-menawar di sini. Setelah ditendang oleh Wu Chen, Cheng Hong meringis kesakitan, dan sangat tidak senang di dalam hatinya. Namun, dia harus mengatakannya, jika dia tidak mengatakannya, Wu Chen pasti akan membunuhnya. Biarkan aku pergi dulu, aku akan memandumu untuk melihatnya. Wu Chen tidak mempercayai tipu dayanya dan langsung bertaruh padanya, dan berkata, ayo pergi, cepat pergi dan tunjukkan padaku. Dikawal pergi, Cheng Hong tidak pernah diperlakukan seperti itu, dan baginya, ini hanyalah penghinaan besar. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan menghancurkan tulang-tulang Wu Chen menjadi debu, dan mencabik-cabik mayatnya menjadi 10.000 keping. Dengan sangat cepat, mereka tiba di lokasi karang darah. Cheng Hong mengangkat tangannya, menunjuk ke suatu tempat yang jauh di dalam terumbu karang, dan berkata, tempat itu adalah tempatnya. Wu Chen melirik, dan matanya tiba-tiba berbinar. Di bagian terumbu karang ini, ada rantai karang yang tampak berbeda dari yang lain. Tidak diragukan lagi, inilah yang sedang dicarinya, karang darah. Besar sekali. Wu Chen memuji karang darah. Rantai karang darah ini berkali-kali lebih besar dari karang darah biasa. Laju pertumbuhannya seharusnya tidak kurang dari 100 tahun. Baiklah, aku sudah memberitahumu. Kau bisa melepaskanku sekarang. Wu Chen mengangkat kaki kanannya dan menendang pantat Cheng Hong dengan keras. Kau bisa nyah sekarang. Setelah ditendang di pantat, Cheng Hong bahkan lebih marah, dia ingin segera bergegas dan bertarung sampai mati dengan Wu Chen. Namun, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan sebanding dengan Wu Chen. Jika dia maju, itu hanya akan menjadi jalan buntu baginya, jadi dia hanya bisa menahan dendamnya untuk saat ini. Bocah, kau harus sombong dulu.
Aku akan datang dan mengurusmu perlahan setelah kau bertarung dengan ular piton air itu sampai kita berdua terluka parah. Sepanjang hidupnya, Cheng Hong tidak pernah menerima penghinaan sebesar itu. Dalam hatinya, Cheng Hong bersumpah akan membuat Wu Chen memohon kematian. Wu Chen tidak peduli dengan Cheng Hong, seluruh pikirannya terfokus pada karang darah yang sangat besar ini. Jika dia bisa mendapatkan karang darah ini, dan menambahkan beberapa pil lainnya, dia bisa sepenuhnya menembus Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh, sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menembus Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh. Saat ini, masih ada waktu setengah tahun lagi hingga kompetisi multi kerajaan. Dia harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu setengah tahun ini, sehingga kekuatannya sendiri akan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, kemungkinan dia memperoleh hasil yang luar biasa dalam kompetisi multi kerajaan akan lebih besar, dan sekte yang dia ikuti juga akan lebih baik. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari terumbu karang. Wu Chen telah mengetahui sejak lama bahwa ada ular piton air raksasa di terumbu karang ini. Dia sama sekali tidak terkejut mendengar suara ini. Masih belum keluar. Setelah mengatakan ini, sebuah kepala besar menyerbu ke arahnya seperti kilat. Membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, kepala itu menyerbu ke arahnya dengan kejam. Sosok Wu Chen melintas, dan dengan cepat menghindar. Kemudian, dengan teriakan keras, pisau pembunuh naga muncul di tangannya. Seni memotong Suan Yuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya keluar. Kekuatan dahsyat meledak dengan dahsyat, seolah-olah mencoba membuat gunung itu retak. Apakah itu bermutu tinggi? Mata Cheng Hong membelalak saat ia menatap pisau pembunuh naga di tangan Wu Chen, matanya memperlihatkan hasrat yang tak berujung. Ini bermutu tinggi, tak ternilai harganya, ini adalah harta karun yang mutlak, dan dibandingkan dengan karang darah, itu jauh lebih berharga. Siapa orang ini? Mengapa ia memiliki es bermutu tinggi? Es bermutu tinggi, ini bukanlah harta karun biasa. Bahkan dengan tahap bela diri sejati, ada banyak orang yang tidak memiliki harta karun seperti itu, apalagi para kultivator di alam Laut Roh, tetapi hanya ada satu jenis es bermutu tinggi yang dimiliki oleh para kultivator alam Laut Roh. Mereka adalah murid inti dari kelas kaya, orang-orang muda yang paling luar biasa, seperti Gu Yue. Namun, siapa Wu Chen? Bagaimana mungkin ia juga memiliki harta karun seperti es bermutu tinggi? Melihat wajah Wu Chen, Cheng Hong tiba-tiba merasakan keakraban. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkannya lebih cermat, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Wu Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Cheng Hong, dia saat ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi ular piton air raksasa ini. Ular piton air ini benar-benar besar, seperti gunung kecil. Di atas kepalanya, ada dua tonjolan, dan jika Wu Chen tidak salah, ini adalah tanduk masa depan ular piton air. Ular piton air, dalam proses kultivasi yang panjang, dapat berubah selangkah demi selangkah menjadi naga banjir, dan naga banjir perlahan-lahan dapat berubah menjadi naga sejati. Setelah berhasil berubah, itu akan seperti ikan yang melompati gerbang naga, melompat ke segala arah. Melihat penampilan ular piton air ini, Wu Chen merasa bahwa ular itu tidak jauh dari menjadi naga banjir. Jika tebakannya benar, saat ular piton air ini naik level menjadi binatang iblis tingkat 4, ia akan berubah menjadi naga banjir. Namun, bagi Wu Chen, terlepas dari apakah ular piton air ini adalah ular atau naga banjir, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Selama orang ini berani menghalanginya untuk mendapatkan karang darah ini, hanya ada satu hasil, yaitu kematian. Pedang seni memotong Suan Yuan ketiga. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen menyerang dengan pedangnya sekali lagi. Kekuatan pedang ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya, dan serangan yang mengerikan itu menyebabkan air laut langsung terbelah. Seperti tirai, ia membawa kekuatan yang menakutkan saat ia menyerang ular piton air dengan kejam. Raung! Ular piton air meraung marah saat ia menyemburkan aliran air. Aliran air itu tiba-tiba meluas dengan cepat dan dalam sekejap mata, ia telah meluas hingga 30 meter panjangnya, dan mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Ledakan! Pedang ketiga dari seni memotong Suan Yuan bertabrakan dengan serangan ular piton air,
menyebabkan seluruh lautan langsung bergejolak, seolah-olah telah terjadi tsunami. Riak air yang kuat meletus dari tengah, menelan seluruh area. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Cheng Hong terkejut, ular piton air ini sangat kuat, setara dengan seorang ahli di Empyrean ke-9 tahap Laut Roh, tetapi, Wu Chen mampu menahan serangannya, itu benar-benar tak terbayangkan. Itu pasti karena pedang itu. Dia menduga bahwa alasan mengapa Wu Chen begitu kuat adalah murni karena pedang di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan pedang ini, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan pada saat itu, bahkan jika itu adalah ahli di Empyrean ke-7 tahap Laut Roh atau ahli di Empyrean ke-8 tahap Laut Roh, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa.